warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Trianingsih dengan NIM 240201064. Jadi di sini saya akan mempraktekkan mengajar di tingkat SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semuanya ya. Baik, jadi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa belajar dulu ya. Mari semuanya angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman kamilan. Amin. Baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau melakukan absensi dulu ya. Baik, di sini apakah ada yang tidak hadir? Ketua kelas apakah ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu sehat semuanya. Baik, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang sikap peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, apakah kalian ada yang tahu apa sih materi kita pada hari ini? Apa sih itu sikap peduli terhadap masyarakat dan lingkungan? Apakah sudah ada yang tahu? Jika sudah ada yang tahu, boleh angkat tangannya ya. Oh, belum. Baik, jadi di sini Ibu akan menjelaskan. Nah, sikap peduli terhadap masyarakat dan lingkungan itu adalah suatu kesadaran atau tindakan nyata untuk menjaga atau melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, serta kesejahteraan sesama yang mencakup upaya mencegah kerusakan dan melestarikan sumber daya untuk kehidupan berkelanjutan seperti mengurangi sampah, menghemat energi, serta membantu sesama yang membutuhkan. Nah, pernah nggak sih anak-anak Ibu lihat kawannya atau siapa yang ada di sekeliling mereka, yang ada di sekeliling anak-anak Ibu, yang mungkin kawannya sedang merasa kesusahan, seperti mau jajan tapi uangnya ketinggalan. Nah, kita tuh sebagai sesama manusia, kita tuh berhak loh untuk memberikan jajan kita. Kayak kita membantu kan mereka ketinggalan duit jajan nih. Nah, kita bantu dengan cara kita memberikan sedikit jajan kita kepada mereka. Nah, kalau untuk menjaga sikap peduli kita terhadap lingkungan, seperti contohnya ada yang tahu? Nah, betul sekali. Contohnya itu seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, oke, baik. Jadi di sini Ibu ada memberikan contoh gambar. Nah, ini contoh gambar yang pertama. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Ini adalah gambar bencana longsor. Nah, kok bencana longsor sih, Bu? Nah, jadi bencana longsor ini diakibatkan oleh apa? Coba yang tahu boleh angkat tangan. Apa, Nak? Ya, betul. Karena hutannya gundul. Makanya terjadi bencana longsor. Nah, jadi kita sebagai manusia kayak mana? Kita sebagai manusia, agar tidak terjadi longsor, kita menjaga hutan, seperti tidak menebang pohon sembarangan, menanam pohon jika hutannya gundul. Nah, baik. Ini Ibu ada contoh gambar yang kedua. Nah, ini ada yang tahu itu gambar apa? Itu gambar apa? Ayo, banjir, betul. Di situ ada gambar banjir dan lalu ada apa? Ada orangnya kan? Ada orang yang sedang mengevakuasi orang yang terkena musibah banjir. Nah, di situ itu Ibu mau tanya nih dulu, banjir disebabkan oleh apa? Bagus. Banjir disebabkan karena kita membuang sampah sembarangan. Kok bisa sih, Bu, kita membuang sampah sembarangan tuh bisa mengakibatkan banjir? Ya bisa dong. Kita membuang sampah sembarangan ke selokan. Kita membuang sampah sembarangan ke sungai. Kita membuang sampah sembarangan ke laut. Lalu yang ke selokan itu membuat selokannya sumbat. Lalu airnya tergenang dong. Nah, lalu airnya tersumbat juga kan.
maka dari itu terjadinya banjir yang sampai merugikan banyak orang. Nah, di sini juga ada orang yang membantu masyarakat yang terkena banjir. Nah, itu juga salah satu contoh kepedulian terhadap masyarakat. Nah, anak-anak ibu tahu nggak? Sebenarnya Allah juga nggak suka loh orang manusia yang merusak lingkungan. Itu bisa kita tahu dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan surat. Allah telah menurunkan surat bahwa Allah tidak suka orang yang merusak lingkungan. Coba ibu mau tanya deh ya sama anak-anak ibu, ada yang udah tahu belum? Itu di surat apa? Betul sekali, ya Allah pinter. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 205. Apakah sudah ada yang hafal? Belum ya. Baik, ibu yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasal wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, maka sungguhlah Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, dari situ juga kita dah tahu kan bahwa Allah itu tidak suka dengan kerusakan yang ada di dunia. Allah menciptakan dunia itu sangat sempurna. Allah tidak menyukai kerusakan itu. Lalu datanglah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tadi, seperti dia membawa sampah sembarangan yang mengakibatkan banjir, dia menebang pohon hingga gundul yang menyebabkan longsor. Kan sebetulnya Allah sudah terang-terangan Allah tidak menyukai itu. Nah, baik. Oke. Dari kedua gambar yang tadi, ibu mau nanya nih sama anak-anak ibu, apakah ada yang dari kalian yang dapat menjelaskan solusi dari permasalahan itu tadi, dari bencana alam itu tadi? Oke, baik. Apa itu solusinya? Oke, betul. Jadi, salah satu solusinya biar tidak jadi ke bencana alam seperti yang gambar 2 tadi, kita dapat melakukan yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan. Kita tidak tahu kita buang sampah ke situ, habis itu kita tidak tahu kan efeknya apa, kenapa. Kita nggak tahu, oh aku buang sampah ke sini, nanti efeknya banjir, pasti kita tidak ada mikir ke situ. Nah, baik yang kedua itu kita tidak boleh menebang pohon sembarangan secara berlebihan, itu tidak boleh karena dapat mengakibatkan longsor. Kenapa sih Bu kalau menebang pohon itu dapat mengakibatkan longsor? Karena di balik pohon yang besar itu ada akar yang kuat. Jika pohonnya sudah ditebang, maka akarnya itu tadi tidak bisa menahan tanah, makanya terjadi longsor seperti longsor yang ada di gambar ini tadi. Nah, baik, itu solusinya ya. Apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Apakah anak-anak ibu sudah ngerti semua? Alhamdulillah jika sudah ngerti. Nah, baik. Jadi kedua bencana alam ini terjadi karena ulah siapa? Karena ulah manusia. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia harus dapat menjaga tingkah laku kita, akhlak kita, ya. Oke, baik. Jadi, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, baiklah, hari ini pembelajaran kita cukupi di sini saja ya. Ada baiknya sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ibu tutup ya. Bila ada kesalahan dari kata-kata ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.